pagi adik-adik, puji Tuhan di hari Minggu ini kita dapat kembali lagi beribadah. Perkenalkan saya Cirea dan Ci Esther, kami dari Pos Basuta, Bandara Soekarno-Hatta. Minggu ini minggu yang sangat spesial karena minggu kelima di bulan Agustus. Kenapa minggu kelima ini spesial? Mari kita tanyakan pada Gege. Hai Gege. Halo Kak. Ayo, kenapa minggu ini spesial? Minggu kelima, minggu misi. Betul. Misi itu artinya apa? Apa ya? Saya tahu. Oh, oke kakak. Apa itu misi kak? Misi artinya tugas yang memiliki tujuan. Setelah mengenal Kristus, tugas kita sebagai orang Kristen adalah memberitakan Injil kepada semua orang seperti keluarga, sahabat, tetangga, bahkan seluruh dunia. Tujuannya adalah supaya mereka mengenal Allah yang benar, yaitu Kristus Yesus. Betul sekali, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Gege dan kakak. Oh iya, Cici mau beritahukan nih, nama Gege dan kakak asalnya dari mana ya? Ada yang tahu? Gege dan kakak diambil dari nama gereja kita, GKK, Gereja Kristus Ketapang. Ayo beri salam sama teman-teman. Shalom kakak-kakak Tunas Remaja. Apa kabar? Oke, terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih Gege dan kakak. Oke, adik-adik semua, kita mau mulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, kita baru saja merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Puji Tuhan, Tuhan telah memimpin bangsa kita dan kita mengucap syukur untuk Injil yang sudah diberitakan di Indonesia dan kita terus berdoa Injil juga diberitakan di seluruh dunia. Dan pada saat ini kita mau nyanyikan lagu untuk negara kita Indonesia yang berjudul Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Adik-adik, tadi Gege dan Kakak sudah mengingatkan kita akan minggu misi, yaitu minggu di mana kita ingat bahwa kita harus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan sebelum kita berkeliling secara virtual, kita berjanji dulu di hadapan Tuhan untuk tetap setia menjadi pelayan Tuhan, tetap setia mengasihi sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Mari kita nyanyikan lagu Melayani, Mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung saat ini. Tuhan, berilah kami hati yang bersukacita, hati yang bersungguh-sungguh pada saat kami memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian ini juga lah ya yang membuat hati kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Puji syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami terima setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan pergi ke satu tempat di timur, Indonesia Timur, NTT, Nusa Tenggara Timur. Kita akan fokus kepada satu kota yang bernama Kota Maumere. Nah, di kota ini sudah terkenal lagunya, mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Judulnya adalah Gemu Famire, yang artinya adalah bernyanyi. Oke, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya, dengan boleh berdiri ya, dan kita sembari menari, menyanyi, memuji Tuhan. Orang Maumere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Maumere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku menyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu famire, la 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 la. Ku menyanyi si
fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do temu fa mi re la 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 la. Sekarang kiri ye, kalau bergerak ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan ye, kanan orang putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Orang Mamere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Mamere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku menyanyi silaso, mi fa mi fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do temu fa mi re la 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 la. Ku menyanyi silaso, mi fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do temu fa mi re la 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 la. Sekarang kiri ye, barang putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan ye, barang putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sekarang adik-adik, mari kita berdoa untuk Nusa Tenggara Timur. Yuk adik-adik, mari kita berdoa untuk orang-orang yang berada di NTT. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kami hari ini untuk berkumpul bersama-sama berdoa. Untuk khusus pada hari ini kami doakan untuk orang-orang yang berada di NTT. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka supaya tetap setia, semakin mereka bertumbuh dan mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain supaya semakin banyak orang lain yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoakan untuk pemerintahan di NTT. Tuhan, tolong pimpin supaya pemerintahan itu bisa berjalan di NTT dengan baik, dengan lancar, dan orang-orang Kristen boleh semakin bisa beribadah dengan bebas dan semakin banyak yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita ke luar negeri dulu, ke satu tempat yang begitu banyak orang yang beragama Hindu dan negara ini sangat eksotis. Negara itu adalah India. Oke, untuk negara India kita akan menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa India. Judulnya adalah Yesu Mere Garmen. Yesu artinya Yesus, Mere artinya saya, Garmen artinya di dalam rumah. Oke, kita akan nyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia dan bahasa India. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jab Yesus mere garmen hai, kushi-kushi hai, kushi-kushi hai, kushi-kushi hai. Jab Yesus mere garmen hai, kushi-kushi hai, kushi-kushi hai. Jab Yesus mere garmen hai, kushi-kushi hai, kushi-kushi hai, kushi-kushi hai. Jab Yesus mere garmen hai, kushi-kushi hai, kushi-kushi hai. Mari adik-adik semua kita berdoa untuk India.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di negara India. Tuhan, kami mau Engkau menguatkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami tahu karena di sana banyak yang beragama Hindu, Tuhan juga yang mau pimpin. Biarlah orang-orang yang percaya kepadamu tetap ditambahkan imannya ya Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk tetap beriman kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin juga banyak saudara kami yang di India ini yang dalam keadaan susah, yang mungkin untuk beribadah susah ya Tuhan, untuk ke gereja juga susah dan dipukuli, mungkin dibully ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mau pimpin, mungkin kantor mereka, toko mereka ya Tuhan dibakar. Kiranya Tuhan juga yang mau pimpin, biarlah mereka bisa mempunyai kekuatan ya Tuhan untuk tetap setia akan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara India dan juga pemerintahannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mau pakai, biarlah walaupun sedikit yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, biarlah ini bisa menjadi besar ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan juga yang akan turut campur di dalamnya ya Tuhan. Kami serahkan negara India ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia setelah kita bertualang. Sekarang kita akan pergi khusus ke Kalimantan Barat, dan kita akan fokus kepada satu kota yang namanya sama dengan gereja kita, yaitu kota Ketapang. Di kota Ketapang ada sekitar 500.000 jiwa, dan orang Kristennya 9,63%. Memang tidak banyak, tapi kita mengucap syukur karena orang Kristen di sana sudah mulai mengenal dan terbuka dengan Injil, dan mereka sudah banyak mendirikan gereja. Mari sama-sama kita berdoa untuk Kalimantan Barat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Kalimantan Barat yang sudah terbuka untuk Injil. Kami berdoa untuk gereja-gereja di sana, kiranya firman Tuhan terus diberitakan melalui mimbar. Kami berdoa juga untuk orang-orang Kristen di sana, kiranya iman mereka terus Tuhan kuatkan, semakin hari boleh semakin bersandar kepadamu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di sana ya Tuhan, kiranya pemerintahan di sana juga mendukung pendirian gereja dan terbuka untuk Injil. Puji syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk Kalimantan Barat yang sudah menerima Tuhan sedikit demi sedikit. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita ke luar negeri lagi. Kita akan ke satu negara yang terkenal dengan bunga sakuranya. Adik-adik tahu negara apa? Ya, itu adalah negara Jepang. Nah, kita akan nyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya judulnya Hanya Ada Satu Tuhan, kemudian bahasa Jepangnya Boku wo aishiteru. Dia pedulikan aku, Dia menjaga
Teman-teman, mari kita berdoa untuk negara Jepang. Tuhan Allah Bapa kami, begitu banyak orang di Jepang, 128 juta, dan mereka tidak mengenal Engkau. Mereka tetap percaya kepada agama leluhur mereka. Tuhan, kami berdoa biar Roh-Mu dengan kuat kuasa-Mu bisa mengubahkan hati mereka. Mereka mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biar banyak keluarga-keluarga di Jepang boleh terbuka hatinya untuk keselamatan dan Injil yang mereka terima. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di sana, biar Tuhan terus memberikan mereka semangat, kekuatan, supaya dapat terus mengabarkan Injil bagi banyak orang di sana. Juga Tuhan melindungi gerejamu di sana, dan juga Tuhan yang boleh terus menjaga, memelihara, dan terus menambahkan jumlah orang yang boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami untuk Jepang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali lagi ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Jawa yang berjudul Aku Tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jer roh jero banget. Tresnoku jer roh jero banget. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jer roh jero banget. Tresnoku jer roh jero banget. Shalom adik-adik kasih Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, ada yang ingat nggak? Minggu ini minggu keberapa ya? Ya benar, minggu kelima. Dan minggu kelima itu kita peringati sebagai minggu misi. Kira-kira misi itu apa ya? Ada yang tahu? Coba kamu. Ya. Oh iya benar, berikan tepuk tangan. Ya, misi itu adalah mengutus. Mengutus, siapa yang mengutus? Ya, Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita semua, menebus dosa kita, dan Tuhan Yesuslah yang mengutus kita. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita yang sudah menerima penebusan dari Tuhan, kini Dia, Tuhan Yesus Kristus, saat ini mengutus kita semua untuk bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, adik-adik kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita akan bersama-sama minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, karena saat ini kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami mau bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolonglah kami, biarkanlah kami bisa menerima setiap firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Iya, adik-adik kasih Tuhan, tema kita hari ini, Aku Saksi Kristus. Sekali lagi apa? Aku Saksi Kristus. Nah, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing ya. Matius 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik kasih Tuhan, tadi kita sudah membaca ada kalimat dan juga sebuah kata terang. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata terang? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, benar. Ada senter. Kemudian apa lagi? Lampu, benar. Dan ada apa lagi? Handphone juga bisa ya buat penerang gitu. Dan masih banyak sekali yang bisa kita cari ataupun kita ungkapkan ketika kita mendengar kata terang. Hah? Mati lampu? Wah, apakah ada yang bisa melihat saya? Gak bisa ya, karena gelap. Nah, kalau gelap gini enak nggak sih? Nggak enak dong, karena saya nggak bisa melihat kalian dan kalian juga nggak bisa lihat saya gitu. Gimana dong caranya supaya kita bisa sama-sama saling melihat nih? Apa yang bisa kita cari? Iya benar, cari lilin. Terus apa lagi nih yang bisa kita cari? Lampu emergency, handphone, senter. Nah, tunggu dulu ya, saya mau mencari lilin nih. Kalau nggak ada lilin mungkin saya akan mencari handphone dan lain sebagainya. Tada! Nah, kita semua sekarang sudah bisa melihat. Dan kalau terang kayak gini enak dong gitu. Saya bisa melihat kalian, kalian juga bisa melihat saya gitu ya. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, ternyata dunia juga butuh terang loh. Kira-kira kenapa ya? Ya, kamu benar. Seperti pujian yang kita tahu yang mengatakan hatiku gelap karena dosa. Nah, ternyata dunia itu penuh dengan dosa. Dunia itu gelap. Kita tahu dong, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah semua perbuatan yang melanggar ataupun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kira-kira apa saja ya yang bertentangan dengan firman Tuhan? Ayo coba kamu bilang apa? Ya benar, membantah orang tua. Terus apa lagi kamu? Mencuri. Nah, ada yang tahu lagi? Iya benar, berbohong. Dan masih banyak lagi yang itu berkaitan dengan dosa, melanggar firman Tuhan gitu. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kita juga berdosa gitu. Kita juga gelap gitu. Dan kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Dan saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan saat ini waktunya kita menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Gimana caranya? Ya, benar sekali. Gimana ya kira-kira caranya? Seperti tadi yang saya katakan kepada kalian, misi itu artinya apa sih? Mengutus. Berarti kalau kita diutus, kita harus pergi dong. Tapi gimana ya caranya? Apalagi kan kita lagi masa pandemi, lagi banyak virus corona nih gitu kan. Kita nggak boleh kemana-mana. Kita aja sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Gimana caranya supaya kita bisa tetap bermisi? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kita tetap bermisi. Yang pertama, pergi ke suatu tempat atau ke kota atau ke negara lain gitu. Dan itu yang disebut sebagai misionaris gitu. Tetapi kan kita nggak mungkin ke sana gitu ya. Dan yang kedua adalah persembahan.
Nah, selama ini kita sudah lakukan hal itu, kita di gereja sudah memberikan persembahan untuk misi, dan itu untuk menunjang pekerjaan misi gitu. Para misionaris pergi ke sana dan kita membantunya dengan memberikan persembahan, dan itu kita sudah lakukan selama setahun sebelumnya gitu. Dan yang ketiga adalah memberitakan Injil kepada siapa saja. Kepada siapa? Kepada tetangga mungkin, kepada mbak di rumah, atau kepada obib, dan kepada siapapun yang kita bisa beritakan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yang sudah kalian lakukan tadi waktu puji-pujian gitu. Apa? Masih ingat nggak? Ya, tadi kalian sudah berdoa gitu kan. Kalian sudah singgah kemana aja? Masih ingat kita kemana aja tadi? Ke NTT, ke Jepang, terus ke India, ke Kalimantan Barat. Dan sekarang kita sudah sampai di mana adik-adik? Ya benar, kita sekarang sudah sampai di Jawa. Dan itulah mengapa saya menggunakan baju adat Jawa. Nih, kalian bisa lihat ya, baju adat Jawa. Dan itu nanti yang akan kita doakan bersama-sama. Ya, adik-adik, siapa yang sudah pernah ke Semarang? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Iya, pasti kita seneng ya kalau misalnya kita pernah ke Semarang, karena Semarang itu sangat terkenal dengan wisatanya, kemudian kulinernya, keseniannya, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita mau mengenal lebih jauh lagi tentang Semarang supaya kita bisa enjoy nih untuk mendoakan Semarang gitu ya. Nah, Semarang itu terkenal dengan keseniannya, yaitu wayang kulit. Nah, nanti kalian juga bisa lihat ya, wayang kulit itu seperti apa sih. Kemudian rumah adatnya itu namanya joglo. Selanjutnya Semarang juga terkenal dengan tariannya, namanya Bambangan Cakil. Dan Semarang juga terkenal dengan senjatanya, yaitu keris. Nih, nanti kalian juga bisa lihat ya, keris itu seperti apa sih bentuknya gitu. Dan itulah yang menjadi kebudayaan kota Semarang. Dan yang selanjutnya adalah agama daripada orang-orang Semarang itu terkenal dengan agama suku yang disebut dengan Kejawen. Ya, Kejawen itu kalau kalian tahu itu adalah agama suku yang mereka yakini di situ ada ritual, kemudian ada berbagai hal yang bisa mereka lakukan dan menjadi sebuah kepercayaan mereka. Tetapi ada banyak dari mereka juga yang sudah mengenal Kristus. Dan itulah yang saat ini kita mau doakan bersama, karena mereka juga masih banyak yang belum percaya dengan Kristus. Itu yang akan menjadi tugas kita bersama untuk bisa mendoakan orang-orang yang ada di Semarang supaya mereka semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, kita saat ini mau berdoa untuk Jawa Tengah ya, khususnya untuk Semarang. Kita mau berdoa untuk mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saat ini kami mau terkhusus berdoa untuk Jawa Tengah, khususnya untuk kota Semarang. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan boleh pakai mereka supaya mereka bisa menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang ada di sana, khususnya jemaat-jemaat Tuhan dan juga gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka ada di sana. Biarlah Tuhan boleh menjadikan mereka sebagai saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami tahu Tuhan semua itu tidak mudah bagi kami, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami. Roh Kudus-Mu akan turun atas kami, sehingga orang-orang yang ada di Semarang, orang-orang percaya yang Tuhan percayakan untuk ada di sana, mereka bisa menjadi saksi Tuhan, dan nama-Mu Tuhan akan selalu dipermuliakan di kota Semarang. Bapa dalam surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan boleh bukakan pintu hati mereka, sehingga ketika orang-orang percaya mencoba untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau, mereka boleh senantiasa untuk terbuka hatinya, dan mereka boleh senantiasa menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di masa pandemi ini kami juga terus mendoakan Semarang supaya mereka terus
boleh senantiasa taat terhadap pemerintah dan mereka terus menjalankan setiap protokol kesehatan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kota Semarang ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita juga mau berdoa untuk Indonesia ya. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan boleh pulihkan Indonesia kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali berdoa. Terkhusus kami berdoa untuk Indonesia. Saat ini kami masih dalam masa pandemi. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk pemerintah kami, presiden dan juga wakil presiden. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan setiap tugas mereka dengan baik, terkhusus untuk mengatasi COVID-19 ini, supaya COVID-19 ini boleh segera teratasi dan kami semua boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami warga negara Indonesia. Mampukan kami juga untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami semua boleh terhindar daripada virus corona dan kami semua boleh senantiasa tetap sehat. Dan ingatkan kami juga Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu Tuhan untuk Indonesia kami pulih kembali, dan kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menopang kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya terus mengingatkan kepada kita semua untuk tetap jadi pendoa, supaya kita bisa mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan segala gereja abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau adik-adik juga bisa memasukkannya ke dalam amplop, kemudian bisa dikumpulkan dan bisa diberikan pada saat kita semua sudah bisa ke gereja. Adik-adik bisa memberikannya kepada guru sekolah minggu dan diserahkan kepada gereja. Untuk mempersiapkan hati kita dalam memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu dalam bahasa Jawa yang berjudul Nyender.
persembahan. Tuhan, kami berterima kasih untuk persembahan yang dapat kami berikan saat ini. Tuhan kiranya memberkati agar persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan, baik di gereja ini maupun juga untuk pengutusan, untuk penginjilan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya gereja kami juga terus memberitakan firman dengan tidak henti-hentinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu agar selalu diberikan hati yang bersemangat ya, dan juga bersukacita dan setia mengikut Tuhan. Puji syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya sukacita Tuhan terus menyertai kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.